Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, udah share, dan udah subscribe channel saya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya untuk memotivasi teman-teman ya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, sebelumnya bagaimana kabarnya sekarang ya? Apakah sudah ada perubahan atau masih dihantui oleh GERD dan anxiety-nya ya? Nah buat teman-teman ya yang masih kena GERD dan anxiety dan gejala psikosomatik ya, mudah-mudahan video kali ini bisa membantu teman-teman untuk mengurangi gejala psikosomatik dan anxiety disordernya, karena saya akan berbagi beberapa tips untuk mungkin bisa mengurangi sensasi atau gejala psikosomatiknya dan anxiety disorder ya. Jadi yang pertama yang sering sekali saya bilang ya, ketika teman-teman memang sudah dipastikan ya sudah pasti kena asam lambung, GERD dan anxiety ya, itu sebenarnya mulai berhenti googling. Sudah sering sekali saya bilang, karena buat apa lagi gitu, kan udah jelas sakitnya asam lambung ya. Jadi jangan lagi mencari-cari penyakit di Google. Seperti yang sering saya bilang, Google itu belum tentu informasinya itu dibuat oleh orang-orang yang memang benar-benar ada di bidangnya itu ya, yang pertama. Kemudian di Google tidak tahu bagaimana kondisi kita, fisik kita secara langsung, tidak periksa keadaan kita. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan dari artikel-artikel yang ada di Google ya. Semakin kita cari itu akan menimbulkan kecemasan sendiri ya. Kecemasan sendiri akan menambah kepanikan sendiri ya teman-teman. Jadi makanya kalaupun teman-teman memang mau cari-cari informasi, itu carilah informasi yang positif, yang bisa membuat pikiran teman-teman tenang ya, memotivasi teman-teman ya. Kemudian makanya saya larang ya, berhentilah merasa-rasa penyakit. Kalau teman-teman selalu merasa-rasa penyakit, misalnya terasa ini itu ya, kemudian cari di Google ya. Karena penyakit asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatik itu memang beberapa gejalanya itu memang hampir sama dengan penyakit-penyakit lainnya ya. Nah, kadangkala mungkin pas teman-teman cari gejalanya seperti ini dan menyerupai penyakit ini, itu malah akan menambah teman-teman panik ya. Teman-teman cemas dan gejala-gejalanya nggak akan hilang ya, karena stres terus, panik terus, mikir terus ya. Jadi mulai sekarang berhenti googling, berhenti merasa-rasai penyakit ya. Kemudian makanya saya sering bilang ya, teman-teman jangan terlalu diam, jangan terlalu aktif. Kalau terlalu aktif nanti capek, kemudian gejalanya muncul lagi ya. Jadi kita penderita anxiety tidak boleh terlalu diam, tidak boleh terlalu capek, yang sedang-sedang ya. Kemudian teman-teman, langkah selanjutnya keluarlah atau jangan masuk grup WA atau FB ya yang berbau asam lambung, GERD dan anxiety. Kenapa? Karena semakin teman-teman masuk ke grup itu, teman-teman akan selalu topik dan pembicaraannya itu pasti teman-teman akan ikut-ikutan mengeluhkan penyakit teman-teman terus ya. Selalu membicarakan gejala-gejalanya terus, apa yang dirasa, selalu mengikutinya terus ya. Kalaupun rata-rata ya teman-teman, kalau saya dulu waktu saya sakit tuh saya nggak pernah masuk grup WA ya. Jadi saya
grup WA atau Facebook. Jadi saya masuk grupnya itu setelah saya sakit ya, saya cuman mau pantau, maksudnya mau lihat. Jadi banyak sekali keluhannya itu sama dengan kita rata-rata ya, tapi mereka selalu mengeluh ya. Saya nggak tahu mereka itu ngerti tentang asam lambung dan anxiety atau seperti saya dulu yang tidak tahu ya. Jadi selalu bikin keluhan, ingin menyerah, rasa mau mati, ini itu ya, nggak tahu mau apa ya. Jadi kalau dibilang pun banyak yang nggak percaya ya solusinya seperti ini, banyak sekali yang tidak mendengarkan ya teman-teman ya. Nah saya juga tidak bisa menyalahkan ya, karena saya dulu juga seperti itu. Orang anxiety psikosomatik itu susah sekali untuk meyakinkannya ya. Kebanyakan memang dia lebih mengikuti pikiran negatifnya daripada saran yang positif dari kita yang memang betul-betul ada dampak positifnya bagi kesembuhan ya. Saya sendiri pun sudah dari sana, jadi tidak bisa disalahkan juga ya teman-teman, karena memang lagi berada di fase atau dengan gangguan kecemasan dan gejala psikosomatik ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman enggak seperti itu ya. Sekarang yang mulai membuka pikirannya ya dan mulai berpikir positif. Kalaupun pengen masuk grup WA atau Facebook ya, itu masuklah ke yang memang memotivasi, yang bikin kita bangkit, bukan menakut-nakuti seperti yang pertama tadi ya. Kalau memang cari-cari di Google itu carilah bacaan-bacaan yang memang positif, yang tidak menakut-nakuti. Kemudian dari hampir sama ya dengan tadi itu, dalam pergaulan pun ya, bergaulah dengan orang-orang yang juga tidak menakut-nakuti kita, lingkungan yang tidak menakut-nakuti kita, yang selalu berpikir positif. Maksudnya ketika misalnya kita ngobrol atau apa tuh, dia nggak nakut-nakutin ya. Kadang-kala ada ya, saya sendiri pun sering mengalami ya, bilang oh ini penyakit berbahaya loh, si A itu karena itu bisa meninggal, bisa kanker ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi mending teman-teman itu pilih-pilih dulu mau ngomongnya sama siapa yang untuk sementara waktu ya. Kalau misalnya kita dengerin ya, karena kita cenderung penderita anxiety psikosomatik itu memang cenderung percaya ke hal yang negatif, itu jadinya malah makin cemas ya, makin muncullah gejala-gejala psikosomatiknya. Nah, jadi pilihlah pergaulan yang memang selalu mensupport kita, yang memang itu, misalnya kita keluhkan penyakit itu nggak apa-apa, biasa, normal gitu ya. Dan kemudian selanjutnya teman-teman ya yang udah, kalau saya dulu awal-awal kena asam lambung, GERD dan anxiety itu saya ada gangguan di mata. Jadi kalau nonton, lihat handphone itu mata kabur ya. Nah, jadi berangsur-angsur itu pulih ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah tidak mengalami pusing atau mata kabur ketika nonton TV atau lihat handphone, teman-teman bisa lakukan nonton TV ya. Teman-teman bisa nonton film-film yang lucu ya, yang menghibur teman-teman, yang memotivasi teman-teman ya, yang bikin teman-teman lebih bersyukur lagi kepada kehidupan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah cari kegiatan yang bisa menghibur, yang menghilangkan stres kita. Salah satunya itu adalah bisa teman-teman lakukan dengan cara berkebun ya. Saya sendiri sudah pernah mencoba ya. Berkebun itu bukan berarti teman-teman mengolah kayak bikin bikin sawah itu nanam padi segala macam, bukan seperti itu ya. Maksudnya mungkin ada halaman teman-teman lagi banyak rumputnya, bisa teman-teman bersihin ya, atau tanam bunga ya. Sekarang kan lagi musim bunga ya, bisa teman-teman tanam bunga atau tanam obat-obatan yang bermanfaat untuk penyakit kita, penyakit asam lambung, GERD dan anxiety seperti temulawak, jahe, kunyit ya, atau daun bawang ya. Dan saya pernah baca artikel ya, ternyata berkebun itu bisa melepaskan stres ya, melepaskan hormon, kalau nggak salah namanya hormonnya oksitosin ya, kalau salah mohon diperbaiki ya, kalau nggak salah saya baca itu bisa melepaskan hormon oksitosin di otak ya. Kalau dilepaskan itu tingkat stres kita akan berkurang ya.
Jadi selain itu juga kalau kita berkebun sering lihat yang hijau-hijau, otomatis mata pun bisa sehat, minus berkurang walaupun sedikit ya teman-teman, banyak manfaatnya ya. Kemudian dalam berkebun itu kan kita melihat proses ya, dari kita menanam, misalnya kita tanam bunga atau tumbuhan ya, dari tanam, siram, kemudian berbunga, berbuah, itu ada kebahagiaan tersendiri ya, ada rasa kepuasan ya, karena kita melihat prosesnya, kemudian kita bisa berinteraksi dengan alam ya. Kemudian yang selama ini kita bosan melakukan kegiatan yang itu aja di rumah, suntuk ya, monoton ya, dengan berkebun kita bisa mulai kembali beraktivitas, walaupun aktivitasnya itu mungkin tidak seperti seperti bekerja yang keluar ya, cuman kita bisa mungkin bergerak ya, melakukan kegiatan, kemudian bisa berkeringat ya, banyak sekali manfaatnya ya. Banyak, kalau teman-teman baca artikelnya tentang berkebun itu banyak sekali manfaatnya untuk menghilangkan depresi, menghilangkan stres. Nah, semoga langkah-langkah ini bisa teman-teman jadikan pengetahuan lagi ya, untuk teman-teman coba agar teman-teman bisa lepas dari anxiety disorder dan gejala psikosomatik, atau paling tidak mengurangi lah rasa-rasa semua itu, karena saya sendiri pun sudah pernah mengalami anxiety. Itu memang tak semudah kita mengucapkannya. Bagaimana tipsnya, itu melakukannya itu sangat susah ya, untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif, kecemasan itu memang susah. Tapi kalau konsisten teman-teman benar-benar lakukan, itu insya Allah anxiety dan gejala psikosomatiknya akan berangsur-angsur hilang dan pulih normal ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.